Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurfiani Alamanda. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Let's check it out. Ki Hajar Dewantoro, selaku Bapak Pendidikan Indonesia, berpendapat bahwasannya pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lantas, bagaimana cara kita sebagai calon guru mengimplementasikan hal tersebut pada pendidikan, terkhusus pada abad 21? Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menciptakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap peserta didik. Dan selanjutnya adalah melaksanakan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik yaitu pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Namun, pendidik harus menjadi pendamping atau fasilitator serta memberikan tuntunan agar peserta didik tetap terarah dalam melaksanakan pembelajaran. Adakah di antara teman-teman sekalian yang berpikir, mengapa kedua hal tersebut harus kita lakukan? Baiklah teman-teman, mari kita bahas mengenai hal tersebut. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik memiliki beberapa alasan yang mendasar di antaranya. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik berusaha mengidentifikasi, mengembangkan, dan memberdayakan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik. Sehingga dengan cara ini setiap individu akan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik juga memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Kegiatan pembelajaran bukan hanya seputar pengetahuan akademis saja, tetapi juga tentang keterampilan sosial, kesehatan mental, dan dukungan emosional. Pendidikan yang memahami dan merespon kebutuhan emosional peserta didik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif dan inklusif. Selain itu, pendidikan yang memerdekakan mendorong kemandirian dan kebebasan berpikir peserta didik. Peserta didik diajarkan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan sendiri. Hal tersebut membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak hanya mengikuti instruksi tanpa pemikiran kritis. So, bagaimana pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik di abad 21? Pada abad 21 ini, pendidikan berfokus agar menghasilkan output SDM yang memiliki keterampilan dengan karakteristik abad 21, di mana karakteristik tersebut terdiri dari 6 keterampilan, yaitu karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, maka pendidikan abad 21 dapat diberdayakan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya peserta didik di abad ke-21 adalah peserta didik yang disebut dengan generasi Z, atau peserta didik yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi seorang pendidik untuk mampu beradaptasi, berinovasi, dan melek akan perkembangan zaman, agar tercipta pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, Ki Hajar Dewantoro sebenarnya telah mengemukakan mengenai bagaimana seyogianya peran seorang pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Pendapat tersebut berupa semboyan yang sering digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, yang artinya di depan memberi contoh. Seorang guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan contoh atau teladan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah-tengah seorang pendidik harus terus-menerus membangun semangat dan ide-ide peserta didik untuk berkarya. Dan yang terakhir,
ada salah satu semboyan yang sering kita dengarkan, yaitu tuturi handayani, yang artinya seorang pendidik dari belakang harus terus memberikan dorongan kepada peserta didiknya. Sekian demonstrasi dari saya kali ini mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.